Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Adi ibn Thabit qala hatama telah melukai dalam artian hasyama telah melukai rajulun seorang laki-laki fama rajulin mulutnya laki-laki yang lain. Bisa luka parah atau sedang yang jelas mulutnya itu jadi terluka. Ala ahdi Muawiyah di masanya Sayyidina Muawiyah. Fa'ata maka Sayyidina Muawiyah memberikan dia tahu tebusannya laki-laki yang dilukai mulutnya. Sayyidina Muawiyah usaha untuk mengislahkan biar tidak terjadi kisos. Maka beliau memberikan tebusan kepada orang yang telah dizalimi tadi. Itulah sikapnya para pimpinan kalau bisa itu merukunkan. Tetapi andaikan orang itu menuntut, dia punya hak untuk menuntut. Wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Fa aba ay yaqbala, maka laki-laki itu tidak mau untuk menerima tebusan dari Sayyidina Muawiyah. Itu kalau atau itu kembali kepada Sayyidina Muawiyah. Atau yang memberikan tebusan yang zalim itu langsung. Tapi dari hadis yang akan datang, Sayyidina Muawiyah lah yang membuat tebusan itu. Hatta u'tiya thalasan, sehingga laki-laki yang dizalimi itu diberi thalasan 3 kali lipat dari tebusan, dilipatkan. Pokoknya tebusannya 10 juta jadi 30 juta. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki yang lain. Ini dalam bahasa Arab itu kurang lebihnya di antara kaidahnya kalau ada dalam satu kalam itu ada isim nakirah yang lafadznya sama, maknanya rajul. Tetapi semuanya nakirah, maka yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu orangnya berbeda semua. Selama nakirahnya tadi tidak disifati. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Nasrah, Alam Nasrah yang sering kita baca, Al-Insyirah, di sana ada kata-kata yusrun dengan nakirah dibuat, difirmankan Allah 2 kali. Kemudian al-usru difirmankan juga 2 kali. Kalau isim ma'rifat dalam satu kalam diulang 2 kali, maka yang pertama dan yang kedua adalah sama maksudnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di yusran diulang 2 kali sama-sama nakirahnya. Al-usr juga 2 kali. Maka al-usr di sini maksudnya usr yang sama. Yusron di sini adalah yusron yang berbeda. Maka ini janji Allah pada orang-orang beriman, setiap dia ditimpa satu kesulitan, minimal Allah akan datangkan kepada dia 2 kemudahan. Sulitnya ngaji, mujahadahnya ngaji, sebentar aja 10 tahun, 9 tahun, nanti seumur hidup dimudahkan Allah untuk menyampaikan agama, ngajar agama. Bahkan kalau perlu dapat amplop. Kok amplop toh Pak? Ya amplop itu enggak penting, kok yang penting isinya. Ini guyonnya begitu itu. Tapi kalau di pondok ngerokok aja, apa hasilnya? Sakit paru-paru. Apa hasilnya? Kawin enggak kuat. Maka seorang ulama membuat pantun,
idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa usrun baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Kalau ujian sudah memberat kepada kamu, sudah jadi berat, maka fikirkanlah surat Alam Nashrah. Maka datangnya kesulitan yang terletak di antara dua kemudahan. Idza fakkartahu, kalau kamu merenunginya, tafrah, maka kamu gembira. Berarti ini sebentar lagi saya akan dapat dua kemudahan minimalnya. Ini sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Jadi ini ada 3 rajul di sini nih. Rajul pertama, rajul kedua, rajul ketiga, semuanya adalah rajul yang berbeda. Yaqulu, Nabi bersabda, mang tasaddaqa, barang siapa menyedekahkan bidamin dengan darah, dia dilukai sampai keluar darah, di antaranya darah di sini ini. Audunau, atau di bawahnya darah, ditempeleng kan biasanya enggak berdarah, atau diludahi kan enggak berdarah. Biasanya dicubit ya paling enggak berdarah, lebam-lebam. Karena maka adalah sedekahnya dia pada kezaliman yang telah ditimpakan pada dia, kafaratan lahu, adalah merupakan penghapus dosa lahu bagi dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kita ini kan mau ke akhirat, dunia ini kan sudah tinggal kita tinggal aja, nanti di akhirat kita harus siap-siap pembela ini pembela itu, karena kita ini salahnya banyak, maka kita harus cari pembela-pembela yang banyak, hafalan Quran, ngaji, kenal dengan orang soleh, sedekah, memaafkan, dan seterusnya, biar macam-macam rintangan di akhirat itu kita bisa melaluinya dengan selamat. Jangan orang itu pikirannya pendek, dunia itu sudah, tinggal meninggalnya saja. Pikir akhirat begitu, nanti kita jadi lebih cerdas. Wa an Abi Safri qol, daqqa, telah mematahkan atau telah memecahkan rajulun, seorang laki-laki, min Quraisyin, dari suku Quraisy, sinna rajulin, giginya seorang laki-laki, minal ansor, dari kalangan laki-laki ansor. Fasta'da alaihi, fasta'da, maka dia menuntut, melaporkan tuntutan, alaihi, atas kezalimannya rajul min Quraisy tadi, Muawiyah, kepada Sayyidina Muawiyah. Faqala, maka si Ansori mengatakan, dari Muawiyah kepada Sayyidina Muawiyah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna hadza, sungguhnya ini laki-laki Quraisy, daqasinni, telah memecahkan gigiku. Faqala, maka berkata lahu, kepada laki-laki Ansor Muawiyah itu Sayyidina Muawiyah, inna, sesungguhnya kami, sanurdika, kami akan meridhokan kamu, tak ganti kami, kamu tak ganti, tak tebus nanti, enggak usah nuntut. Wa alaha, dan menuntut, ngerengek al-akharu, yang lain, maksudnya yang dizalimi, ala Muawiyah, atas Sayyidina Muawiyah. Fa abramahu, maka Sayyidina Muawiyah meluluskan tuntutannya si akhar. Dinasihati enggak mau, malah nuntut lagi, yes, itu hak kamu. Faqala, maka berkata Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, sya'nuka bi sahibika, sya'nuka, urusan kamu, bi sahibika, dengan temanmu yang menzalimi kamu itu, terserah kamu. Sya'nuka, utawi urusanmu, bi sahibika, kelawan kancamu sing gelut karo kowe, iku terserah kowe. Disakno artinya amrun, wis terserah kowe kan, diomongi ra kena ya wis, hakmu wis. Wa Abu Darda, sedangkan Abu Darda jalisun indahu, sedang duduk di dekatnya Sayyidina Muawiyah. Faqala, maka berkata Abu Darda, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Maka kalau lihat hadis yang kedua ini, 3 rajul tadi ternyata minimalnya 3 orang.
Quraisy, Ansor, dan Sayyidina Muawiyah, kemudian ditambah ada Abu Darda. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki pun yusabu yang dia dikenai bisain dengan sesuatu fi jasadi, di jasadnya, dilukai atau dipukul, mebam atau apa lagi. Fatasaddaqa bihi, maka dia menyedekahkan bihi dengan sesuatu yang mengenai jasadnya. Illa rafa'allahu bihi darajatan, kecuali mesti Allah akan mengangkat dia bihi dengan sebab syai' tadi. Darajatan, satu derajat. Wa hatta, dan Allah akan menghapus anu darinya bihi dengan sebab sedekah tadi khati'atan, satu kesalahan. Ini kok satu derajat aja Pak, satu kesalahan aja yang dihapus. Kok sedikit ya, lebih enak balas saja Pak. Nah, kita ini kan nggak tahu akhirat. Satu derajat di akhirat, kalau derajatnya itu yang memberi Allah kan terserah Allah. Bahkan isim nakirah itu kadang-kadang maksudnya adalah li ta'zim, derajat yang begitu tinggi walaupun satu. Berapa banyak cerita dalam hadis-hadis yang mungkin sebagian telah kita dengar, orang terhalang dari masuk surga gara-gara satu kekeliruan. Lah kalau pas satu kekeliruan yang menghalangi kita masuk surga itu yang diampuni, ya sudah selesai masalah. Ini baru dari segi meningkatnya derajat dan terhapusnya dosa. Belum lagi firman-firman Allah yang telah lalu, kalau orang memaafkan itu akan dimaafkan oleh Allah tanpa terbatas. Ini kan baru salah satu sabda Nabi. Kemudian dia akan disayang oleh Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Terus hadis-hadis yang telah lalu, diantaranya orang yang begitu itu akan dicintai oleh Allah. Di antara itu adalah sifatnya orang-orang takwa, bukan sekedar dimaafkan tapi dijanjikan surga untuk dia. Sifat-sifatnya orang takwa adalah wal 'afina 'anil nas, di antaranya. Maka memahami hadis itu harus lengkap. Rasakan Rasulullah itu menyabdakan sekian banyak hadis yang telah kita dengar itu di dalam satu majelis, bukan untuk ditabrakkan tetapi untuk dikumpulkan. Nah, begitu. Nanti baru memahami hadis itu lebih cermat, lebih jeli dan lebih jelas. Faqala al-Ansari, maka si laki-laki Ansari mengatakan, anta sami'tahu, apakah engkau mendengarnya min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Darda menjawab, sami'athu udhunaya, telah mendengar sabda tadi, udhunaya, dua kupingku, wa wa'ahu, dan telah menghafalnya qalbi, hatiku. Qal, maka si Ansari mengatakan, fa inni, maka sungguhnya aku adzaruha, aku membiarkan atau mengikhlaskan, saya biarkan jinayah lahu, kepada si Quraisy. Ya dah, tak ikhlaskan aja, tak biarkan aja, enggak saya tuntut. Qala Muawiyah, itu Sayyidina Muawiyah mengatakan, selepas diikhlaskan, ya sudah, saya enggak menuntut saya. Sayyidina Muawiyah mengatakan, la jaroma, pasti, la ukhayyibuka, aku tidak akan mengecewakan kamu karena kamu telah berbuat baik pada si Quraisy itu. Ternyata dia enggak terima terbusan, malah dapat hadiah dari Amirul Mukminin waktu itu. Fa amara lahu, maka Sayyidina Muawiyah memerintahkan lahu untuk si Ansari bimalin, dengan harta. Dapat pahala di akhirat sana, dapat harta di dunia sini tanpa dikira-kira. Itulah di antara barokahnya takwa. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun qaribun wa la a'rifu ibnu Safri sama'an min Abi Darda. Qultu rawa Ibnu Majah al-marfa min hadits tariq bi isnadin jayyid. Tirmidzi berkomentar, Ibnu Safar yang rawi tadi, saya tidak tahu dia ini pernah mendengar dari Abu Darda. Qultu, aku Hafidz Dimyati berkomentar, Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis marfu, hadis yang disanakan pada Nabi, dari sanad ini dengan sanad yang bagus. Maka walaupun tidak dikenal Ibnu Safar oleh Imam Tirmidzi pernah mendengar dari Abu Darda, tapi hadis ini telah diteliti oleh musannif bahwa ini layak pakai, ringkasnya begitu.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا لي خمسة أطفي بها أرض الوباء